Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kramat, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Untuk bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah, maka warga sekolah, terutama guru, harus memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, baik ekstrinsik dan intrinsik, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai calon guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Saya juga tergerak agar semua warga sekolah bisa menerapkan disiplin positif ini pada murid-muridnya. Disiplin positif selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di antaranya adalah, pendidikan itu hanya menuntun kodrat murid. Pendidik itu seperti petani dalam merawat tanamannya. Tugas pendidik adalah menebalkan karakter positif pada murid. Guru harus berhamba pada murid. Dan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Disiplin positif akan menjadi salah satu prakarsa perubahan dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, calon guru penggerak akan berusaha mewujudkan disiplin positif ini baik di kelas maupun di sekolah tempatnya bekerja. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dasar dari disiplin positif ini adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yang pada intinya kita tidak dapat memaksa orang lain termasuk murid untuk berbuat sesuatu jikalau orang tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan teori motivasi yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan merupakan bentuk kontrol guru terhadap murid yang masuk dalam kategori motivasi ekstrinsik. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi, ketika berhadapan dengan guru yang lain yang tidak memberikan perlakuan yang sama, kemungkinan mereka tidak akan melakukan hal tersebut lagi karena merasa tidak mendapatkan teguran ataupun penghargaan dari guru tersebut. Dalam menerapkan disiplin positif, kita perlu memperhatikan posisi kontrol guru terhadap murid. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau, dan manajer. Bisa jadi dalam prakteknya penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena mungkin murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Guru juga harus memahami bahwa perilaku murid pasti mempunyai alasan, yaitu untuk memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memahami alasan murid melakukan sesuatu tersebut, maka solusi yang diberikan diharapkan akan lebih tepat. Langkah awal dalam membentuk disiplin positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan ketika menangani siswa atau murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu setelah menstabilkan identitas dan setelah memvalidasi tindakan yang salah. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menemukan hal-hal menarik dan di luar dugaan, yaitu bahwa teori yang selama ini saya pakai, yaitu stimulus respon, ternyata kurang efektif untuk mengubah karakter murid dalam jangka panjang, karena hanya membangkitkan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Selama ini saya kira, dengan memberikan pujian atau hukuman, dapat membuat siswa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata malah bisa jadi sebaliknya, bisa merusak hubungan dan bisa menimbulkan rasa dendam. Sebelum mempelajari modul ini, pada saat membuat kesepakatan kelas, lebih dominan dari saya sebagai guru, dan siswa tinggal mengingat dan mematuhi saja. Dan lebih bersifat teknis, bukan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang, setelah mempelajari modul ini, saya akan membuat keyakinan kelas dengan melibatkan siswa dalam penyusunannya, dengan mengklasifikasikan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebelum mempelajari modul ini, saya kira teori stimulus respon sudah cukup untuk bisa membentuk karakter siswa. Tetapi ternyata perubahan yang terjadi hanya dalam jangka pendek, yaitu ketika stimulus dan respon masih diberikan. Sekarang saya paham bahwa untuk membentuk karakter siswa dalam jangka panjang, perlu dibangkitkan motivasi internal siswa melalui keyakinan yang dipercayai siswa. Sebelumnya, saya melihat perilaku murid yang tidak sesuai kesepakatan sebagai orang yang salah, yang harus mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi sekarang, saya melihat bahwa murid melakukan hal tersebut pasti punya tujuan. Dan saya bersama murid tersebut akan fokus bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Saya pernah menghadapi anak yang menulis kata-kata kurang pantas pada nomor ujian yang ditempel di meja pada waktu penilaian akhir semester kemarin. Awalnya saya melihat dia sedang dimarahi atau dinasihati dengan nada cukup tinggi oleh salah seorang guru. Karena guru tersebut sedang menghadapi banyak anak yang meminta kartu tes, maka saya meminta izin untuk menangani anak tersebut. Pada saat saya mencoba berdialog dengan anak tersebut, ada guru yang nyeletuk. Wah, ini nih guru penggerak. Tapi saya tidak terlalu menghiraukannya. Saya kemudian mengajak dialog anak tersebut dan berusaha
memposisikan diri pada posisi kontrol manajer. Alhamdulillah, tanpa perlu marah-marah, siswa dapat menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk bisa menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.4 ini. Ketika saya melihat ada siswa yang dimarahi karena kesalahannya, saya merasa terpanggil untuk bisa menangani anak tersebut dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memposisikan sebagai posisi manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Saya juga terpanggil untuk mensosialisasikan disiplin positif ini agar semua guru bisa memahami bagaimana seharusnya menangani anak yang sedang bermasalah. Dari pengalaman saya tersebut, hal yang sudah baik adalah saya sudah cukup tenang tanpa marah dalam menghadapi anak yang bermasalah. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah perlunya latihan terus-menerus dalam menerapkan segitiga restitusi ini, sehingga pemilihan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya lebih tepat lagi. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya waktu itu merasa kecewa dan jengkel ketika melihat ada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha memposisikan diri saya dalam posisi kontrol manajer. Namun demikian, bisa juga beralih ke posisi teman atau pemantau ketika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan restitusi. Seperti ketika pelanggarannya dilakukan banyak siswa, sedangkan waktu penanganan terbatas. Dan ketika siswa belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Perasaan saya sekarang ini jauh lebih tenang dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan dan merasa bahagia ketika dapat berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada tekanan dan perasaan disalah-salahkan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan sebagian langkah dari segitiga restitusi. Tahap yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya biasanya menanyakan alasan murid ketika melakukan pelanggaran. Misalkan ketika murid terlambat masuk kelas, maka akan saya tanyakan alasan keterlambatan tersebut. Demikian juga ketika murid tidak mengerjakan tugas, maka akan saya tanyakan kenapa sampai lupa mengerjakan tugas. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah perlunya pemahaman bersama segenap warga sekolah mengenai filosofi pendidikan yang berpusat pada murid, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemahaman teori tumbuh kembang anak, kemampuan guru dalam berkomunikasi, serta kemampuan guru dalam mengelola emosi. Demikian koneksi antar materi untuk modul 1.4. Semoga menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.